Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer. Yang pertama di ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan SIDO, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama, ada ICBP yang ditutup di harga 8.725 terkoreksi 0,56%. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat memang ICBP itu ada sedikit distribusi, tapi hampir sama aja dengan akumulasi ya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk ICBP ini target penurunannya udah tercapai nih ya. Pola symmetrical triangle-nya di atas nih dan dijebol support 9.200 dan turun. Dan sekarang lagi konsolidasi. Kalau kondisi seperti ini salah saya buat ya. Memang 8.400 itu support yang harus dipertahankan ya, maksimal turunnya. Kalau dilihat ini candle doji bukan ya. Karena ini tanggal 29 mungkin di aplikasi sekuritas yang saya gunakan ini lagi ada mock trading ya. Jadi ada pergerakan. Tapi ini yang kendala yang sebenarnya ya di tanggal 26. Kelihatan ICBP ini konsolidasi. Tapi menurut saya ya, kalau dilihat MACD-nya kan mengarah ke atas. Cuman belum kelihatan kalau seperti ini ya. Kita lihat dari candle weekly-nya volumenya biasa aja dan doji lagi ya. Sudah 3 minggu nih dia reject support. Kalau jebol sekali lagi ya, minggu besok jebol itu 8.600, peluang arah ya. Kalau melihat histori sebelumnya ini bisa ke 8.200 sampai 8.000 ya. Jadi kalaupun turun ke situ ya nggak masalah untuk ICBP, malah kesempatan tambah bagi yang belum punya karena sinyal di weekly-nya udah dead cross, bar chart di bawah 0 sudah terbentuk. Jadi menurut saya untuk ICBP ini ada peluang ke bawah ya. Apalagi kalau ISG Senin itu koreksi ya, siap-siap 8.400 untuk ICBP. Seperti itu untuk ICBP. Langsung saja ke saham kedua. Ada INDF yang ditutup terkoreksi 1,14% ke harga 6.500. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk INDF juga konsolidasi. Setelah bagi dividen dia nggak mampu naik ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini menurut saya ada peluang turun. Karena ini ya candle 26 Agustus tuh yang merah ke bawah ini, jadi dia tutupan di harga 6.500 yaitu area support ya. Mungkin nggak naik mantul ya, bisa aja mantul naik-naik tipis ya. Cuman kalau digambar seperti ini kan bisa juga nih dia terus membentuk lower high ya. Turun nih targetnya menurut saya ya. Kalau ISG benar-benar turun ini 6.200. Jadi untuk INDF juga lebih ke wait and see aja dulu ya. Sinyalnya memang bagus nih. Kalau dilihat sinyal MACD-nya memang sudah hampir dead cross ya. Tapi karena hari ini ada mock trading tuh ya, pergerakan di tanggal 29 ini bukan nih. Ini arahnya ke bawah. Ya MACD-nya nih ke bawah. Jadi kalau lihat EMA 200-nya nih potensi bisa jebol nih hari Senin ya. Lihat aja wait and see aja dulu untuk INDF. Kalau untuk trading yang belum saatnya, kalau untuk di investasi coba nyicil aja dulu. 2 kali cicil menurut saya udah oke. Ya, untuk ICBP ini ya paling kalaupun buruk-buruknya turun ya turun 10% lah ya. September nggak masalah menurut saya ya. Jadi bisa konsolidasi range-nya ya, ini masih area ini. Ini kan dia udah double top 1, top 2, target penurunannya peluang besar tuh 6.200 sampai ya buruk-buruknya 6.000 lah, turun 10% dari harga sekarang untuk INDF. Jadi malah kesempatan beli, tinggal nunggu dia rebound deket-deket akhir tahun lumayan kan. Dari 6.000 ke 7.000 itu udah 15%. Tarik lagi ke atas misalnya dia strong uptrend, mematahkan trend downtrend semenjak 2016, sangat berpeluang nggak? Sangat berpeluang menurut saya. Ada momentumnya tahun ini. Semoga terjadi. Dia break 7.400, 7.500 tuh lanjut ke atas. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup terkoreksi 4,75% ke harga 4.610. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell. Setelah dari awal bulan itu net buy, baru net sell 1 hari. Ya mungkin ada profit taking sedikit aja lah. Kalau dia ada broker summary-nya memang ada distribusi. Nilai warna merah itu nilainya besar-besar dan brokernya sedikit yang jual, yang nampung kecil-kecil dan banyak broker. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini indikasinya ya pola rising wedge ya. Ini dia naik terus gagal atau descending triangle dengan target penurunan, peluang besar mungkin jebol ya.
Kalau jebol itu hati-hati, peluang besar untuk UNPR ke 4.200 kalau melihat target penurunannya ini bisa ya. 4.400 sampai 4.200 lah itu maksimal ya. EMA 200-nya ini akan diuji. Padahal udah bagus ya, udah kembali ke atas 4.600 namun gagal lewat 4.800, dia turun tajam. Ada yang profit taking kayaknya di hari Jumat itu ya. Nih candlenya malah sinyal kurang bagus. Ini candle tanggal 29 ya, bukan nih. Jadi pakai candle merah ini. Jadi seperti itu. Memang sekarang di area support, kalaupun ada yang beli di area support ya, mungkin karena melihat turun dalam kan biasanya ada tuh yang minat. Siapa tahu ada pantulan. Dia bisa aja mantul, tapi mantul-mantul terbatas menurut saya. Kalau dia bisa mantul besok Senin itu mantul 2-3%, mending realisasikan dulu. Tapi kalau mau di hold ya silahkan, punya strategi lain silahkan, nggak ada masalah ya. Cuman perlu hati-hati, kemungkinan tetap jebol supportnya 4.600 hari Senin. Semoga nggak terlalu dalam ya. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kalau dilihat candle weekly-nya juga kurang bagus ya. Volumenya besar minggu kemarin, berarti buangannya juga besar, seller kuat. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk UNPR. Kalau untuk di trading kan ya, kalaupun sudah terlanjur beli, pasang trading plan aja. Kalau yang belum beli lebih baik wait and see aja dulu ya. Candle-nya kurang bagus hari Jumat ya. Jadi seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada HMSP yang ditutup di harga 910 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari pokok summary-nya, HMSP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP ya masih sama, konsolidasi di range 900 sampai 930-940. Jadi menurut saya ini juga belum menarik untuk HMSP. Rawan kalau ISG crash, kemungkinan besar HMSP membuat low baru di bawah 900. Jadi lebih baik wait and see aja dulu juga ya. Belum saatnya ini, apalagi dia sudah 4 minggu dia membuat lower high yang lebih rendah. Memang lower low-nya bertahan ya. Ya, ini ada pola ascending triangle. Bisa targetnya 850 ya. Jadi hindari dulu untuk HMSP ya. Jadi seperti itu. Untuk HMSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 25.025, terkoreksi 0,09%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, dan seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari pokok summary-nya, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini juga mock trading ya. Kita gunakan tuh yang candle tanggal 26 nih. Jadi dia terus membentuk lower high, lower low, peluang tetap jebol 25.000-nya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Karena minggu kemarin itu dia membuat lower low. Iya, 3 black row. Kalau bertahan bagus ya. Kalau ISG aman-aman aja di atas 7.100, 7.000, mungkin ada teknik rebound karena udah membentuk candle 3 merah. Jadi ada peluang minggu depan hijau kalau nggak jebol 25.000 itu aja untuk GGRM. Tapi kalau jebol ya udah. Tapi kalau saya lebih hindari aja lah daripada GGRM, mending saham lain, masih banyak yang berpotensi dan peluangnya lebih besar dan risknya juga lebih kecil ya. Nih bitopernya juga tipis nih untuk GGRM. Jadi nggak menarik lah kalau untuk trading ya. Mending saham lain, lebih volatil juga lebih bagus daripada GGRM. Kalau mau invest ya sekarang itu sektornya lagi tertekan ya. Memang sekarang GGRM itu under value ya, sangat-sangat under value. Cuman ya itu masih tertekan sektornya, nggak bisa juga dia gerak ya. Jadi seperti itu. Untuk GGRM MACD-nya sudah mengarah ke atas nih, membentuk golden cross. Cuman ya itu lihat Senin lah ya. Mampu nggak dia bertahan di atas 25.000? Kalau nggak mampu ya udah siap-siap jebol 25.000. Targetnya mana? Melihat historinya ini nggak kelihatan. Kalau di weekly juga, weekly-nya kelihatan nih mana nih ya. Dia biasa ada persimpangan. Ya 25.000 tuh support kuat. Kalau nggak ya akhirnya bisa ke 24.000 ya. Karena naik turunnya itu 1.000 poin dari support ke resisten. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 1.860 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari pokok summary-nya, Mayor ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Mayor kondisi seperti ini memang EMA 20-nya masih melengkung ke atas yang membentuk mangkok dan doji. Kalau menurut saya kondisi seperti ini bisa jebol juga ya. Supportnya ada di, supportnya ada di 1.840 nih. Ini bisa dibilang area support area ini. Dan kalau dilihat tarik garis dari atas, dia 4 hari minggu ini terus membentuk high yang lebih rendah ya. Ini candle 26. Oh ini nggak masuk mock trading ya.
Jadi ini bisa, dan kalau jebol, peluang jebol nggak? Iya, ada peluang, hati-hati nih. Cuman nggak masalah kalau nggak pakai cut loss ya, karena sekarang itu di harga murah juga untuk mayor. Yang penting sabar aja kuncinya. Kalau target penurunan bisa maksimal, kalau saya lihat 1600. Tapi di 1700 tuh bisa ada pantulan. Dan ini. Jadi pakai strategi aja, misalnya udah kebeli di sini nggak pakai cut loss tapi punya dana untuk average down, bisa di 1700 atau di bawahnya dikit ya. Yang penting sabar aja. Belum kemana-mana juga mayor. Kalau dia turun dulu jebol ya konsolidasi 1 bulan 2 bulan, baru akhir tahun mungkin baru ngangkat lagi. Tunggu dia break 1900 2000 nya nih baru uptrend ya. Jadi kalau dia selama di bawah ya sempatin kumpulin. Tiap bulan kalau ada dana nambah bisa tambah aja. Nggak masalah, saham mayor juga berfundamental bagus. Kalau ada yang bilang saham nggak pakai cut loss, nah mayor cocok. Jangan saham-saham gorengan, lapis 3, lapis 2 yang nggak tahu fundamentalnya ya sebaiknya pakai cut loss. Kecuali Bapak Ibu tahu fundamentalnya bagaimana perusahaannya. Walaupun lapis 3, lapis 2 ya bisa aja. Cuman ya itu harus tahu fundamental. Kalau cuman feeling doang nggak pakai cut loss doang ya pasti banyak nyangkutnya. Kalau di mayor nggak pakai cut loss nggak masalah menurut saya. Yang penting sabar aja ya. Jadi seperti itu. Untuk mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup terkoreksi cukup dalam, hampir ARB ke harga 146. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dia ada broker summary-nya, AISA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk AISA nih saya juga nggak update ya. Ada info apa tiba-tiba dibanting turun tuh ya. Open langsung gap down tapi sempat tarik turun lagi. Volume besar ya. Apakah ini crossingan aja habis itu ditarik naik, kita nggak tahu ya. Cuman kalau dilihat kondisi seperti ini, ya support pertahanan terakhirnya itu 140 jebol itu gagal. Ini juga padahal udah bagus ya. Untuk AISA sudah membentuk pola cup and handle. Sayangnya dia jebol. Padahal udah bagus konsolidasi di atas nih. Kalau ISG tarik naik nih bisa naik lagi ya. Jadi kalaupun ada yang beli di atas ya sabar-sabar aja ya untuk AISA. Cuman nih kita lihat aja Senin Selasa gimana nih pergerakannya. Kalau selama di atas 140 oke. Tapi kalau mau lebih oke, lebih bagus, AISA harus balik ke atas 150. Senin atau Selasa atau minggu depan sudah bergerak di atas 150. Jadi kalau dia naik ya 4% lah. Udah cukup tuh ya. Dia naik Jumat sudah di atas 150 lagi. Lebih bagus lagi kalau bisa di atas 160, 164. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIDO yang ditutup kembali terkoreksi 2,72% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIDO ada distribusi dari broker asing JPAK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SIDO ya masih sama ya pergerakannya menurut saya. Kalau gagal 780 malah membentuk pola descending triangle dengan target penurunan. Ini saya sudah gambar kalau ada nonton video SIDO saya sebelumnya. Ya targetnya 700. Jebol itu bisa nggak ya? Bisa juga. Terakhir ya maksimal menurut saya ya 650, 640 itu aja. Ya, jadi kalaupun masih bisa turun, masih bisa turun. Jadi hati-hati nih untuk SIDO, tapi SIDO kembali ke harga murah lagi ya. Jadi nggak masalah juga nih, udah turun 30% dari harga tertingginya. Jadi ya masih bisa lah. Ini malah kesempatan untuk spek buy nyicil, simpan aja 1-2 tahun ke depan untuk misalnya biaya pendidikan anak 1-2 tahun ke depan, daripada nabungnya di asuransi yang ujung-ujungnya juga masuk ke saham dibuat oleh fund manajernya. Ya apa salahnya coba untuk mengelola sendiri ya. Pilih saham-saham yang menurut Bapak Ibu ya yang berfundamental bagus. SIDO juga yang menurut saya cukup berfundamental bagus ya, nyicil aja. Tapi disclaimer on ya, silahkan dianalisa kembali. Kalau saya sih melihat SIDO ya cukup oke nih kalau dia bisa di 700 apalagi ke 640 nih ya. Udah mulai bisa cicil lah karena SIDO juga terus bagi dividen setiap tahun. Jadi nggak masalah menurut saya. Ya ini menurut saya juga dia nih lagi downtrend aja, udah uptrend terus kan saatnya turun dulu. Jadi seperti itu. Tapi disclaimer on ya, hati-hati takutnya ini sama seperti UNVR ya. Karena tahun ini kalau nggak salah SIDO juga ya laporan keuangannya terakhir labanya nggak bertumbuh, itu makanya respon market juga langsung ada bantingan. Ya menurut saya itu ada profit taking aja ya, udah ngumpul dari bawah ya kesempatan
berita jadi area profit taking. Punya strategi kalau untuk investasi. Seperti itu untuk Sido. Langsung saja ke saham terakhir, ada WIM yang ditutup menguat 1,94% ke harga 525. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, WIM sedikit ada distribusi tapi hampir seimbang dengan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM sudah mematahkan tren downtrendnya lagi dan naik ya. Apakah ini masih bagus? Ya masih oke dan masih bagus. Kalau dilihat, ya, ini hapus saja ya. Oh, ini ada pola. Important and shoulder bukan ya, karena shoulder sebelahnya lebih rendah. Ya pokoknya neckline 550, 540 dilewati udah ke atas tuh. Ini kelihatan dia lagi konsolidasi. Range-nya 500 sampai 540, 550. Lumayan tuh 9 sampai 10% ya range konsolidasi dan tetap dijaga EMA 60 dan support untuk perubahan praksi harga 500. Nah, jadi seperti itu. Kalau ada yang beli di 500, jaga-jaga. Besok kalau dia merah lagi, tutup di bawah EMA 20 ya profit taking. 4%, 3% profit taking daripada balik BEP. Jadi seperti itu. Kalau dilihat candle weekly-nya cukup bagus nih. Ya kuncinya memang ini. 550 lewat baru tuh ada peluang lanjut uptrend untuk WIM. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.